Tong poho, subrek, like, komen, jeung bagikan ka babaturan Saria B menang ilmu. Oke geng, kembali lagi dengan Ridwan Project. Di video kali ini Ridwan Project kedatangan lagi sebuah HP Infinix Smart Genap ya. Dengan kerusakan ini waktu pengisiannya lama ya. 1 jam katanya cuma dapat 1%, kata si pemiliknya ya. Dan dilihat dari sini juga ini lampunya kedap-kedip kayak pasar malam ya. Dan kadang juga ini kalau dilakukan pengisian katanya kabelnya juga harus ditekuk-tekuk seperti ini ya, karena sering gak masuk ya ini. Biasanya untuk kerusakan HP seperti ini ya Infinix, kebanyakan kerusakan itu di bagian konektor casnya ya, atau bisa juga disebut soket ya, soket cas. Sudah kemakan usia ya untuk soketnya. Kita akan lakukan penggantian ya untuk soketnya. Gimana cara penggantiannya, silahkan simak video ini ya. Kita lakukan pembongkaran ya untuk body-bodinya. Dan ini penampakannya setelah saya lakukan pembongkaran. Oke, kita lepas dulu untuk soketnya ya. Dan di sini untuk vibratornya ya kita lepas dulu menggunakan solder ya. Untuk HP Infinix lumayan susah ya, karena dia tidak plug and play ya, dia menggunakan solder. Penampakannya seperti ini ya. Untuk menghindari kerusakan pada mikrofon, kita gunakan lakban kertas ya untuk menutupi mikrofonnya. Oke, kita akan lakukan pencopotan ya untuk soketnya. Oke, seperti ini ya, kita akan lakukan pencopotan dulu ya. Oke, ini udah lepas ya untuk soketnya. Kita tambahkan timah dulu ya untuk ininya, karena dari bawaan pabrik ini biasanya keras ya untuk timahnya. Oke, seperti ini ya. Dan kita lakukan pembersihannya untuk timahnya ya. Kita gunakan sedotan timah seperti ini ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan ya untuk soket casnya atau konektor ya, biasa disebut konektor ya. Lupa saya. Sebelum dilakukan pemasangan, kita akan tambahkan timah dulu ya. Di bagian kaki-kaki konektornya ya, kita akan tambahkan timah dulu agar mudah pemasangannya ya. Oke, seperti ini ya. Dan ini hasilnya ya setelah saya lakukan penambahan timah ya di kaki-kakinya. Lanjut kita akan lakukan pemasangan ya untuk konektornya. Kita tambahkan plug dulu ya di bagian kaki-kakinya. Oke, seperti ini kita paskan dulu ya untuk konektornya. Oke, kita akan lakukan pemblowarannya untuk konektornya seperti di video ya. Oke, lanjut kita solder untuk kaki-kakinya ya. Kita gunakan timah secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak karena akan mengganjal ya ke bagian premnya. Untuk hasilnya seperti ini ya, lumayan rapi ya. Oke, sebelum melakukan pemasangan kita cek dulu ya untuk arusnya, apakah sudah benar ini atau belum. Kita gunakan di skala desa ya. Oke, kita sebelum melakukan pengecekan kita bersihkan dulu ya untuk sisa-sisa plugnya. Oke, seperti ini ya. Kita lepas dulu ya untuk selotip kertasnya. Oke, seperti ini ya, kita tempelkan di sini saja ya. Oke, kita colokkan ya untuk casnya. Kita cek di bagian konektor ini ya, sebelah sini nih. Nah, ini udah normal ya untuk konektornya. Kita lakukan pemasangan ke HP-nya ya.
Oke, kita lakukan pemasangan seperti biasa ya. Dan ini penampakannya ya, ini lumayan rapi ya. Kita lakukan pemasangan ulang ya, seperti di awal. Oke, kita masukkan untuk kartu bawaannya ya. Oke, kita akan tes ya. Kita hubungkan ke pengecasannya. Dan di sini untuk lampu indikatornya agak kedip-kedip lagi ya, kayak pasar malam. Ini untuk pengenyasannya juga sudah masuk ya. Nih. Oke, kita akan tunggu ya beberapa menit ke depan. A few moments later. Dan ini setelah saya tunggu ya sekitar 4 menitan. Dan alhamdulillah di sini sudah masuk ya untuk casannya, karena kata si pemilik kalau dicas itu 1 jam itu cuma nambah 1% katanya. Dan ini saya tunggu sekitar 4 menit ya, ini udah dapat 4%. Dan ini untuk penggantian konektornya berhasil ya. Oke, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan like, subscribe, dan share juga ya, dan komen juga ya di video ini, agar channel ini bisa memberikan tutorial mudah bagi pemula ya. Atur nuhun.